Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah menyatukan hati dan memulai ibadah pada minggu ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan PKJ 29 bait 1 dan 3, patut segenap yang ada. Segenap yang ada, diamkan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh harani, patut dipermulia. Putra Allah yang esa, cahaya dari cahaya murni, hadir dalam dunia, kuasa iblis harus mundur, kegelapan pun lenyap. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita awali ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa ibadah kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Pada kesempatan saat ini, kita akan bersama-sama mendasarkan ibadah kita pada firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Amos, pasal yang ke-5, ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Demikian firman Tuhan yang mendasari ibadah kita, yang mengingatkan kita bahwa hari Tuhan adalah sebuah kegelapan ketika kita tidak siap untuk menyambutnya dengan bijaksana dan juga dengan antisipasi. Pada saat ini kita akan mengumuli tema ibadah kita, yaitu bijaksana dan antisipatif. Lawanlah godaan, selalu berteguh, bila kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Dia beri pertolongan
Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan sambil kita mengaku dosa-dosa kita dan memohon pengampunan darinya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, sungguh kerinduan kami akan Engkau tak tertahankan. Kami ingin merasakan akan kehadiran-Mu. Kami ingin merasakan akan kasih-Mu. Kami ingin merasakan akan kuasa-Mu. Kami ingin menikmati akan sabda-Mu. Namun ya Bapa, saat ini kami menyadari akan keberadaan kami yang sesungguhnya tidak luput dari dosa dan pelanggaran, dari kesalahan dan cacat celah. Semua itu membuat kami menjadi cemar di hadapan Engkau. Oleh sebab itu saat ini, dengan segala kerendahan hati kami memohon akan pengampunan-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima kami kembali di dalam kekudusan-Mu. Dan biarlah saat ini kami boleh merasakan akan kehadiran-Mu di tengah-tengah persekutuan ibadah kami ini. Bapa, dengarlah permohonan doa kami ini yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Engkau Tuhan tidak menebusku, dan Tuhan tidak mengampuniku. Hidupku berbeban dan dosaku berat. Marilah ya Tuhan jamah diriku. Marilah ya Tuhan jamah diriku. Jikalau Tuhan tidak menjagaku dan tak menuntun dan memimpinku, hidupku tak tentu dan langkahku sesat. Marilah ya Tuhan pimpin anakmu. Marilah ya Tuhan pimpin anakmu. Ketika kita mau merendahkan hati kita dan memohon pengampunan dari Tuhan, saat ini terimalah akan berita anugerah dari Tuhan, seperti yang dinyatakan di dalam surat 1 Tesalonika, pasal yang ke-5, ayat yang ke-8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikian berita anugerah dari Tuhan.
segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih membesar, lebih besar dari segala. Hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Saudara sekalian, mari kita berdoa, memohon pimpinan penyertaan Tuhan saat kita akan membaca, merenungkan, dan menikmati akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami mau membuka telinga kami mau membuka pikiran kami mau membuka hati kami untuk Engkau. Berfirmanlah atas kami, nyatakan kehendak-Mu, dan jadikanlah hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih firman-Mu tertabur, dapat tumbuh dengan subur, berkembang, dan berbuah di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami siap untuk Engkau bentuk seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu ini untuk menjadi Allah dalam pemberitaan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Engkau sertakan atasnya, sehingga ia boleh menjadi alat-Mu yang baik, yang seturut dan sekehendak dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, kami pohonkan doa kami ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada kesempatan saat ini, firman Tuhan yang akan kita baca dinyatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-25, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan menyatakan kepada kita demikian. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka pergi,
untuk membelinya. Datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau menjadi pendengar dan juga pelaku-pelaku firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau seandainya kita diperhadapkan dengan pertanyaan, kira-kira bagi Bapak, Ibu, Saudara, mana yang lebih menyenangkan? Kenyataan atau harapan? Dalam pengalaman Bapak Ibu, mana yang menyenangkan? Kenyataan atau harapan? Bapak Ibu dan Saudara, harapan selalu indah. Harapan baik. Harapan itu sesuatu yang memberi janji. Dan tidak ada orang yang berharap tentang sesuatu yang buruk di dalam kehidupannya. Sedangkan kenyataan seringkali tidak sesuai dengan harapan. Kenyataan seringkali membuat orang menjadi kecewa. Kenyataan membuat orang kadang-kadang menjadi sedih. Bahkan tidak jarang kenyataan yang dialami membuat orang itu menjadi frustasi. Kalau begitu, kira-kira mana yang lebih menyenangkan? Harapan atau kenyataan? Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin kalau kita merenungkan dengan sungguh-sungguh, kita akan mengatakan, ya, harapan itu memang menyenangkan. Tetapi kita tidak hanya bisa ada di dalam pengharapan saja. Kita harus menghadapi kenyataan. Memang orang yang tidak berpengharapan, ya jadinya orang yang putus asa. Orang yang tidak mempunyai pengharapan lagi. Putus asa. Kenyataan yang harus kita hadapi memang adalah sesuatu yang seringkali membuat kita tidak senang. Kita seakan-akan kecewa dengan apa yang kita harapkan. Kenyataannya tidak seperti harapan itu. Pada saat ini kita akan belajar melalui firman Tuhan, bagaimana supaya kita tidak menjadi kecewa ketika kita berhadapan dengan pengharapan dan sekaligus menerima kenyataan dengan sebuah tema bijaksana dan antisipatif. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita pada saat ini mengisahkan tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus
untuk mengajar orang pada waktu itu tentang kerajaan surga. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaan surga itu diumpamakan dengan 10 orang gadis yang mereka siap untuk menyambut datangnya mempelai laki-laki. Dijelaskan dari ke-10 gadis yang menyambut mempelai laki-laki itu, 5 diantaranya dikatakan bijaksana. Dan 5 diantara yang lain itu dikatakan bodoh. Penjelasannya kenapa ia disebut bijak dan kenapa ia disebut bodoh. Di dalam bacaan kita dinyatakan bahwa 5 gadis yang bijak ini, ketika ia akan menyambut mempelai laki-laki, ia membawa lampu dan juga membawa persiapan minyaknya. Ia membawa obor sekaligus membawa persediaan minyaknya. Sedangkan 5 gadis yang bodoh, dikatakan mereka hanya membawa obor saja, tanpa membawa persediaan minyak. Di dalam kisah perumpamaan ini, dikatakan mempelai laki-laki yang ditunggu itu rupa-rupanya tidak datang-datang. Kedatangannya terlambat sampai malam. Apa yang dinyatakan dengan malam atau bahkan di dalam pernyataan yang kita baca ini sampai larut malam. Ini menunjukkan bahwa keadaan pada waktu itu sudah gelap. Mereka gadis yang bijak maupun gadis yang bodoh berada dalam kegelapan, pasti membutuhkan lampu, membutuhkan obor. Obor yang mereka nyalakan pasti juga membutuhkan minyak. Ketika lama tidak datang, dinyatakan mereka tertidur. Dan ketika mereka sedang tidur, tiba-tiba ada suara yang berseru bahwa mempelai datang. Bangunlah, bersiaplah. Ke-10 gadis yang memang siap atau memang bertugas untuk menyambut mempelai laki-laki, pasti dengan segera bangun. Dan ketika sadar, 5 gadis bodoh yang tidak mempersiapkan diri dengan persediaan minyak, ia tahu bahwa lampunya sebentar lagi akan padam. Obor yang ia bawa sebentar lagi akan kehabisan minyaknya. Ia minta kepada 5 gadis yang membawa lampu berikut minyaknya. Tetapi jawaban gadis yang bijak yang membawa lampu berikut minyaknya dengan tegas mengatakan tidak. Sebab nanti tidak cukup kalau persediaan minyak yang ada padanya itu dibagi untuk dirinya dan juga gadis yang bodoh. Saran gadis yang bijak, pergilah, belilah minyak terlebih dahulu. Ketika 5 gadis yang bodoh ini pergi membeli minyak, dikatakan mempelai laki-laki itu
tiba. 5 gadis yang bijak yang masih memegang lampu dan menyala dapat menyambut mempelai laki-laki itu dan segera masuk ke ruang pesta. Ketika kelima gadis yang bodoh datang, sehabis mereka membeli minyak, mempelai laki-laki sudah masuk dan pintu rumah tempat pesta perjamuan itu sudah ditutup. Ia pun segera mengetuk, minta supaya penjaga mau membukakan pintu supaya ia bisa masuk ke dalam ruang perjamuan itu. Tetapi penjaga yang ada mengatakan, "Maaf, saya tidak mengenal engkau." Kelima gadis yang bodoh ini, jelas ia menjadi sedih. Ia kecewa ketika apa yang diharapkan, apa yang menjadi kerinduannya tidak menjadi kenyataan. Sementara 5 gadis yang bijak, yang juga mempersiapkan diri dengan baik, ia sekarang boleh bersuka cita bersama dengan mempelai laki-laki dalam perjamuan pernikahan yang terjadi pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kisah perumpamaan ini sesungguhnya mau menggambarkan bahwa kerajaan Allah itu memang sesuatu yang memberi harapan. Kerajaan Allah adalah harapan untuk kita boleh menikmati kenyataan yang penuh dengan sukacita. Gambaran tentang pesta pernikahan itu adalah gambaran yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan kedamaian. Hal yang demikianlah yang dipakai untuk menggambarkan tentang kerajaan surga. Sesungguhnya ke-10 gadis yang akan menyambut mempelai laki-laki itu mempunyai harapan yang sama. Mereka bisa masuk dalam rumah tempat perjamuan pernikahan itu dilakukan. Tetapi sayangnya, kelima gadis yang bodoh ini, dia tidak mempersiapkan diri dengan baik. Dia tidak membekali diri dengan minyak. Sehingga ketika mempelai laki-laki datang, ia tertinggal dan bahkan ia tertolak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu saat ini kita diajak untuk mau menjadi seperti 5 gadis yang bijak. Mereka mengantisipasi keadaan, kenyataan dengan membekali apa yang dibutuhkan. Ia mempunyai obor yang menyala. Ia mempunyai minyak dalam puli-puli untuk persediaan. Antisipasi untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ini adalah gambaran untuk kita senantiasa siap dan berjaga-jaga. Kapan kerajaan surga itu datang? Kapan pintu kerajaan surga itu dibuka? Kita siap untuk menikmati pesta perjamuan itu, untuk menikmati kerajaan surga itu.
Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui kisah ini kita juga diingatkan. Ketika kita menyambut datangnya mempelai laki-laki, ketika kita menyambut datangnya Tuhan untuk yang kedua kali, jangan kita tinggalkan Tuhan. Sungguh ironis ketika kita akan menyambut Tuhan, tetapi di dalam kenyataan kita justru meninggalkan Tuhan. Kita justru tidak mempersiapkan diri, berjaga-jaga untuk menyambut Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, pasti kekecewaan dan penolakan yang akan kita alami. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini dalam situasi pandemi yang kita alami, banyak kesulitan, banyak tantangan. Bahkan belakangan ini saya mendengar kasus-kasus virus corona yang menjangkiti orang-orang yang ada di dekat kita. Dalam kenyataan yang seperti ini, memang gereja kita masih memilih untuk melaksanakan ibadah online, bukan ibadah onsite. Tetapi ketika saya mendengar atau ketika saya mencoba berbicara dengan jemaat, ada yang mengatakan, oh, ada jemaat kita yang senang dengan ibadah online karena ibadahnya bisa sewaktu-waktu, tidak harus tepat jam 6 pagi. Orang bisa beribadah kapan saja, artinya jam berapapun. Bahkan enaknya ketika beribadah tidak perlu memberi persembahan. Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti ini bisa kita gambarkan atau bisa kita samakan bahwa orang yang beribadah seenaknya, orang yang beribadah bukan pada waktunya, bahkan mereka yang tidak mempersiapkan diri memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur, itu seperti gadis-gadis yang bodoh, yang tidak siap, yang tidak berjaga-jaga kapan menyambut mempelai itu datang. Dia tidak memberi dirinya bekal minyak untuk menyalakan lampu obor yang ia bawa. Saya berharap kita tidak termasuk ini. Tapi biarlah ibadah online yang kita nikmati itu boleh mengingatkan kita dan memberikan kepada kita kerinduan untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Apa yang kita jalani saat ini kiranya memberi kepada kita kerinduan untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan, sekalipun dalam tempat yang berbeda. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang dilakukan oleh gadis-gadis dalam perumpamaan ini? Ketika malam gelap itu, mereka membawa obor, membawa lampu. Sesungguhnya ini mengingatkan kita supaya di dalam kegelapan pandemi yang saat ini terjadi di dunia, bahkan di sekitar tempat kita, kegelapan yang menyelimuti kita, bahkan dengan ancaman kematian, itu tidak membuat kita hidup dalam kegelapan. Apa yang terjadi pada saat ini mengajak kita
Untuk kita mau tetap hidup dalam terang, siap dengan lampu, siap dengan minyaknya. Kita siap untuk menyambut Tuhan, Sang Mempelai kita. Memuji Dia, memuliakan Dia. Sekalipun di dalam kegelapan yang ada. Bapak, Ibu, dan Saudara, kisah perumpamaan yang kita baca ini juga mengingatkan kita untuk kita jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Ketika kita meninggalkan Tuhan, kita akan tertutup pintu kerajaan surga untuk kita. Pintu kerajaan surga yang seharusnya menjadi bagian kita menikmati suasana perjamuan yang menyenangkan, yang penuh dengan sukacita. Itu akan tertutup bagi kita kalau kita meninggalkan Tuhan. Ketika kita tidak mau taat, ketika kita tidak mau setia, menunggu bersama dengan datangnya Sang Mempelai itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, yakinlah bahwa ketidaknyamanan, keadaan yang tidak nyaman saat ini, itu sesungguhnya membuat kita semakin rindu kepada Tuhan. Ketidaknyamanan keadaan yang kita alami saat ini seharusnya membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Ada keinginan, ada kerinduan untuk kita merasakan persekutuan dengan Tuhan yang semakin akrab. Sehingga kita bisa beribadah dengan lebih khusyuk. Kita bisa menikmati firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Kita bisa berdoa dengan lebih meresap lagi. Kita bisa memuji Tuhan dengan penuh keyakinan. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Ketika keadaan tidak nyaman karena situasi yang saat ini kita alami, biarlah itu tidak membuat kita lari dari Tuhan, tetapi pulih semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin mengakhiri renungan ini dengan kenyataan yang saya lihat ketika saya memelihara ayam. Ketika ayam saya mempunyai anak, yang terjadi saya memang mengurung induk ayam itu di dalam kandang. Tetapi kandang yang ada memungkinkan anak-anak ayam itu untuk keluar dari kandang dan bisa berjalan-jalan, mencari makan, mencari rumput yang ada di sekitar kandang. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang menarik, ketika anak ayam ini keluar dari kandang, ia selalu berciap-ciap, menyuarakan seakan-akan dia berada di mana kepada induknya yang ada di dalam kandang. Dan si induk selalu menyuarakan akan suaranya yang seakan-akan mau menyampaikan kepada anak-anak yang berada di luar kandang, indukmu masih ada dekat denganmu. Dan yang menarik Bapak Ibu, ketika ada bahaya atau ketika ada sesuatu yang asing datang, si induk ini akan bersuara lain. Dan apa yang terjadi ketika si induk ini bersuara lain? Anak ayam ini segera lari kepada induknya dan meminta perlindungan dari induknya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
gambaran tentang ayam dengan anaknya ini, biarlah meyakinkan kita keadaan yang saat ini kita alami tidak membuat kita lari dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tetapi apa yang saat ini kita alami boleh membuat kita semakin bijak. Kita bisa mengantisipasi keadaan dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Biarlah kesetiaan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan, kesungguhan kita beriman kepada Tuhan semakin membuat kita layak untuk masuk ke dalam kerajaannya. Mari kita siapkan diri kita menjadi gadis-gadis yang bijaksana dan antisipatif dalam menyambut kerajaan surga. Amin. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita satukan hati kita di dalam doa. Kita akan menaikkan syafaat-syafaat kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengajar, mengingatkan kami, bahkan menegur kami untuk kami boleh menjadi bijaksana dan juga antisipatif dalam menyambut kedatangan kerajaan-Mu di dunia ini. Sehingga kami bukan menjadi orang-orang yang kecewa, melainkan kami boleh bersukacita karena Engkau memperkenankan kami masuk ke dalam kerajaan-Mu, menikmati sukacita dan damai sejahtera-Mu. Bapa, mampukanlah kami untuk kami boleh tetap setia dan taat kepadamu, apapun yang kami hadapi. Saat ini ya Bapa, kami mau berdoa
untuk saudara-saudara kami yang berhadapan dengan persoalan-persoalan. Mereka yang menghadapi masalah-masalah. Apapun masalah yang mereka harus hadapi, kiranya Engkau berkenan hadir di dalam kehidupan mereka. Turut campur tanganlah dalam pergumulan mereka. Tunjukkan jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka boleh menyelesaikan permasalahannya dengan mengandalkan Engkau dan seturut dengan kehendak Engkau. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang harus menjalani perawatan di rumah sakit, mereka yang menjalani masa pemulihan pasca pengobatan yang dilakukan. Bapa, biarlah Engkau berkenan untuk menolong mereka, sehingga apa yang mereka hadapi akan dapat terselesaikan dengan baik, dan mereka pulih kembali sehat untuk dapat menunaikan tugas dan pekerjaan selanjutnya. Kami berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, mereka yang dalam keadaan lemah tubuh, mereka yang harus terbaring di atas tempat tidur karena keadaannya. Hadirlah di dalam kehidupan mereka. Berilah mereka ketabahan. Berilah mereka penghiburan, sehingga mereka boleh tetap beriman kepadamu. Sehingga sekalipun secara fisik mereka lemah, iman mereka kepadamu boleh semakin kuat. Kami berdoa ya Bapa, untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau karuniakan roh hikmat-Mu atas mereka, sehingga di dalam menjalankan tugas kewajiban, mereka boleh mengambil keputusan dengan bijak, dan bangsa ini dapat menjadi semakin baik. Bapa, kami serahkan syafaat kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Sempurnakanlah ya Bapa doa kami ini, sehingga boleh menjadi kenyataan di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus, kami pohonkan doa kami ini. Amin. Marilah berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya kepada kita dengan kita memberikan persembahan yang didasari dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan lagu dari PKJ 264 bait 1 dan 3. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang terkena bagi Tuhan.
mari jemaat kita berdoa membawa persembahan ini untuk Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari kehidupan kami di masa pandemi ya Tuhan yang belum berakhir. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kesehatan yang Kau limpahkan bagi kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin memberikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya Bapa menyucikan dan mengkuduskan persembahan ini ya Tuhan. Terimalah Tuhan, berkatilah juga para majelis yang mengelola keuangan ini Tuhan. Kau berikan hati yang bijaksana di dalam mengelola keuangan ini Tuhan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Kalau waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerimu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia nantikan tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana
dalam jalanmu, agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur